Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru Tragedi Malari tahun 1974. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Perdana dan teman saya Rahmanda. Latar belakang dari materi kami, mahasiswa merupakan kekuatan terdepan yang mempelopori gerakan. Mahasiswa sangat gencar dan tegar menggiatkan aksi-aksi perlawanan massa terhadap kekuasaan Orde Baru. Pada awalnya, gerakan mahasiswa adalah bentuk diskusi sebelum melakukan aksi demonstrasi. Pada tahun 1970-an menjadi awal bagi kebangkitan gerakan mahasiswa dari periode sebelumnya, yaitu tahun 1968 atau 1969, yang cenderung tenang-tenang saja karena dirasa telah berhasil untuk meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Kemudian mulai tahun 1970 terjadi berbagai aksi dan protes yang dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa alasan yang memicu terjadinya protes adalah masalah pendidikan seperti bertambahnya jumlah mahasiswa tetapi anggaran terhadap pendidikan relatif kurang. Kemudian yang kedua, meningkatnya inflasi dan bertambahnya kesulitan hidup sehari-hari. Lalu ketiga, merajalelanya korupsi sehingga pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Kemudian pada akhir tahun 1973, intensitas gerakan mahasiswa semakin meningkat. Apalagi Dewan Mahasiswa mempunyai kekuatan tambahan dari organisasi eksternal kampus. Peristiwa besar ini meledak saat Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka datang ke Indonesia. Rakyat melalui mahasiswa menilai bahwa kebijakan negara untuk bekerja sama dengan Jepang dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Kakue Tanaka ini tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi, justru akan menambah beban negara, yaitu hutang. Kemudian, peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan Malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari. Peristiwa Malari ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Selain itu, bentuk gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, akibat yang ditimbulkan pun juga luar biasa besar bagi perkembangan perpolitikan Indonesia. Kemudian landasan teori yang kami gunakan yaitu teori kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan kelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Kemudian menggunakan konsep kelompok penekan dengan merujuk pada organisasi dan aktivitas kelompok-kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kelompok ini baik langsung maupun tidak langsung berusaha untuk ikut menentukan. Lalu ada yang kedua, gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan. Gerakan politik mahasiswa tergolong ke dalam pressure politik, yaitu gerakan mahasiswa berada di luar struktur dan lembaga politik. Dari sanalah mereka melakukan gerakan atau desakan supaya aspirasi dan perjuangan mereka dipenuhi lewat kebijaksanaan yang dihasilkan oleh dan melalui lembaga-lembaga politik yang beroperasi. Kemudian menurut Sanit, gerakan mahasiswa perlahan dikonstruksi untuk menjadi pressure group. Seiring dengan semakin terinstitusionalisasinya lembaga artikulasi politik pada suatu negara, dengan itu mereka lebih memilih untuk melakukan desakan dan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga politik yang formal agar aspirasi dan perjuangan mereka dipenuhi. Kemudian selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya Rahmanda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang peristiwa Malari tahun 1974. Faktor pertama yang menyebabkan peristiwa tersebut adalah panasnya suhu politik pada tahun 1970-an. Jadi, sejak tahun 1970-an telah terjadi berbagai aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa alasan yang menyebabkannya yaitu pertama, jumlah mahasiswa yang terus bertambah namun anggaran pendidikan yang kurang, jumlah mahasiswa yang tidak sepadan dengan fasilitas kampus yang ada, dan ditambah dengan merajalelanya korupsi yang mengiringi pembangunan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak menyejahterakan rakyat karena hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu. Memasuki bulan Juli pada tahun 1970, protes terhadap praktik korupsi semakin gencar karena imbasnya itu terjadi ke fasilitas kampus yang semakin menyusut.
Kondisi belajar yang kurang nyaman dirasakan oleh beberapa kampus dan akhirnya mahasiswa membentuk Komite Anti Korupsi atau KAK yang dipimpin oleh Arief Budiman, Syahrir, dan Marsilam. Aksi protes dan mahasiswa semakin memanas. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1970, mahasiswa mengadakan malam tirakatan yang bertempat di Jalan Tamrin, Jakarta. Namun, rencana tersebut ditentang oleh Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yaitu Jenderal Sumitro. Terjadi perbedaan pendapat antara mahasiswa dan militer sehingga ditangani oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin, yang mencairkan suasana dengan mengajukan pemecahan agar kegiatan tirakatan tetap dilaksanakan, tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Kesepakatan tersebut akhirnya diterima oleh mahasiswa dan tentara. Ketenangan mahasiswa kembali diusik ketika menjelang pemilu. Banyak beberapa aktivis yang mendorong masyarakat dan mahasiswa lainnya untuk mencoblos Golkar, tetapi salah satu mahasiswa yaitu Arief Budiman tidak setuju dengan hal tersebut sehingga memunculkan gerakan yang diberi nama dengan Golongan Putih. Gerakan tersebut dibentuk untuk bertujuan menghimpun orang-orang yang tidak ikut pemilu dan mengkritik mahasiswa yang mendukung Golkar. Faktor selanjutnya yaitu isu modal asing. Di kalangan pengusaha terjadi rivalitas antara kelompok yang berpusat dua tokoh, yaitu ada Jenderal Sumitro dan Jenderal Ali Murtopo. Jenderal Sumitro adalah Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, sedangkan Jenderal Ali Murtopo adalah asisten pribadi Presiden dan Kepala Operasi Khusus. Mahasiswa mulai melancarkan aksi kritik terhadap pembangunan yang berlandaskan bantuan asing, yang akhirnya melahirkan pemerasan negara dan ketidakadilan sosial. Puncak aksi terhadap isu modal asing adalah saat datangnya Menteri Kerjasama Belanda yaitu Pronk ke Jakarta. Pronk merupakan ketua IGGI, disambut dengan demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia. Mahasiswa menyerukan anti modal asing dan kedatangan Pronk dianggap sebagai lambang ketergantungan Indonesia terhadap modal asing. Selain melakukan aksi, beberapa kelompok mahasiswa juga mendatangi pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar modal asing. Setelah menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya peristiwa Malari, di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi peristiwa Malari tahun 1974. Pertama yaitu kedatangan Perdana Menteri Tanaka dari Jepang. Pada tanggal 9 Januari tahun 1974, sebelum kedatangan Perdana Menteri Tanaka, para mahasiswa sudah terlebih dahulu melakukan aksi demonstrasi menentang para asisten pribadi Presiden di Jakarta dan Bandung. Terjadi pembakaran boneka-boneka yang menggambarkan asisten pribadi yaitu Sujono Humardani. Tanggal 11 Januari, Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Mahasiswa yang menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan Presiden yang dirongrong tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri secara tidak sah. Pertemuan antara delegasi dan mahasiswa dan Presiden Soeharto ternyata tidak menghasilkan apa-apa karena Presiden tidak mengambil keputusan apapun. Disitulah kemudian mahasiswa melalui sebuah apel siaga mahasiswa di kampus UKI pada tanggal 12 Januari mengajak masyarakat untuk menyambut Perdana Menteri Tanaka dengan gerakan aksi. Mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk memasang bendera setengah tiang pada hari kehadiran Perdana Menteri Tanaka. Pada tanggal 14 Januari tahun 1974, mahasiswa berdemonstrasi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma sebagai protes atas kedatangan Perdana Menteri Tanaka. Namun pada hari itu belum terjadi pemberontakan, situasi masih berjalan dinamis. Perdana Menteri Jepang Tanaka dan putrinya Makiko beserta rombongan menyentuh landasan Halim Perdana Kusuma pada pukul 19.40 pada tanggal 14 Januari. Pada hari itu, aksi demonstrasi tidak terlalu beringas, karena itu mereka merencanakan keesokan harinya dengan aksi yang lebih tajam, yaitu tanggal 15 Januari sebagai puncak aksi. Sejak pagi, pada tanggal 15 Januari tahun 1974, arus massa datang dari berbagai jurusan ke lapangan Monas. Pagi itu merupakan jadwal di mana Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Jepang
yaitu Perdana Menteri Tanaka, mengadakan perundingan. Mahasiswa yang bergerak ke Istana Merdeka semakin mendesak untuk dapat memberikan memorandum kepada Perdana Menteri Jepang Tanaka walaupun akhirnya gagal. Aksi berlanjut dengan pencegatan mobil-mobil Jepang di jalanan yang menyuruh pengemudinya keluar. Pada saat demonstran mendekati istana presiden, massa semakin tidak terkontrol dan meletuslah kerusuhan besar. Massa membakar mobil-mobil Jepang serta mengobrak-abrik pertokoan. Saat massa mulai beranjak untuk bergerak ke arah kedutaan Jepang, muncullah Jenderal Sumitro dengan menenangkan massa sambil memberikan janji-janji akan memenuhi seluruh tuntutan mahasiswa, termasuk tuntutan membubarkan asisten pribadi presiden. Mahasiswa kemudian membatalkan tujuannya ke arah kedutaan Jepang dan kembali ke Salemba. Namun, massa tidak terkontrol tetap membuat kerusuhan sepanjang malam sehingga tanggal 15 Januari merupakan malam yang mencekam. Keesokan harinya, tanggal 16 Januari tahun 1974, Jenderal Sumitro didampingi para ASPRI melancarkan ultimatum dan mengancam akan menggunakan kekerasan apabila massa tetap tidak dapat dikendalikan. Pemerintah kemudian menggunakan Hariman Siregar untuk menenangkan massa. Ia ditampilkan di TV membacakan deklarasi dari Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menentang tindakan-tindakan kekerasan. Bagaimana pengaruh gerakan mahasiswa pada tahun 1974 terhadap kebijakan Orde Baru? Pada saat itu, kebijakan Orde Baru mengeluarkan SK yang intinya berisi tentang petunjuk pemerintah dalam rangka pembinaan kehidupan kampus yang merupakan sebuah usaha sistematis membatasi aktivitas politik kampus. Namun, pada saat yang sama, berbagai tuntutan mahasiswa terhadap kebijakan pembangunan yang lebih nasionalis ternyata diterima dan dilaksanakan oleh Presiden Soeharto. Selain itu, pemerintah mengubah prioritas kredit dengan meningkatkan bantuan untuk perusahaan-perusahaan berskala kecil yang dimiliki oleh kalangan pribumi. Selain itu, pada tanggal 22 Januari tahun 1974, Dewan Stabilitas Ekonomi, suatu lembaga suprakabinet yang dipimpin oleh Soeharto sendiri, mengumumkan bahwa kebijakan penanaman modal asing akan diubah dengan program yang lebih Indonesiasi dalam dunia investasi. Dengan keputusan semua penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk joint venture, di mana paling sedikit 51% saham harus dimiliki oleh pihak Indonesia. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu tahun 1970 terjadi berbagai aksi dan protes yang dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa alasan yang memicu terjadinya protes adalah masalah pendidikan seperti bertambahnya jumlah mahasiswa tetapi anggaran terhadap pendidikan relatif kurang. Kedua, itu meningkatnya inflasi dan bertambahnya kesulitan hidup sehari-hari. Lalu yang ketiga, merajalelanya korupsi sehingga pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat. Rakyat melalui mahasiswa menilai bahwa kebijakan negara untuk bekerja sama dengan Jepang dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Kakue Tanaka tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Justru menambah beban negara yaitu hutang. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari. Latar belakang terjadinya peristiwa ini yaitu karena memanasnya situasi politik pada tahun 1970-an. Lalu mahasiswa memprotes karena adanya proses pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Hal ini karena dianggap tidak sesuai dengan situasi negara yang sedang kesulitan keuangan sehingga memunculkan beberapa gerakan seperti gerakan penghematan, gerakan akal sehat atau disebut dengan GAS, dan gerakan penyelamatan uang rakyat. Setelah itu juga karena adanya isu modal asing yang dibarengi dengan kedatangan Perdana Menteri Tanaka dari Jepang, sehingga tanggal 15 Januari sebagai puncak aksi pergerakan mahasiswa yang disebut juga malam yang sangat mencekam. Terima kasih. Itu presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.